Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Hertika Yuliandari, guru produktif TKJ di SMK Ma'arif NU 1 Bantarbaru. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja di sekolah saya. Berikut video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hari ini tanggal 14 ya. Ida ada? Oke. Kemudian Omida Asoria. Ada Hesti? Inas Fajri? Oke. Tri Suraningrum? Oke. Selanjutnya silakan kalian ambil posisi berdiri di depan kursi. Kita akan bernyanyi dulu. Semuanya pasti hafal ya lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Ya. Hafal ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita untuk memupuk rasa cinta terhadap tanah air ya, kita bareng-bareng menyanyi. Kalian bisa kembali ke kursi masing-masing. Ya. Ibu akan bertanya mengenai materi yang sudah kita bahas sebelumnya pada pertemuan yang sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas ya prosedur pemeriksaan permasalahan pada hardware dan software beserta bagaimana sih cara memperbaiki periferalnya atau troubleshootingnya seperti apa.
Kemudian bagaimana ya tadi pemeriksaannya sudah gitu, apa sih ini yang rusaknya di mana. Kemudian kita juga kemarin belajar apa? Tentang pemeliharaannya ya. Oke. Untuk prosedur pemeriksaan permasalahan pada hardware itu kan kemarin terbagi menjadi dua ya. Ada dua teknik forward. Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa itu prosedur pemeriksaan permasalahan pada hardware dengan menggunakan teknik forward? Saya, Bu. Oke, baik Fatih, silakan disampaikan. Teknik forward adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi segala macam permasalahan yang ada sejak komputer itu dirakit. Oke, misalnya? Ketika komputer selesai dirakit, maka dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh hardware yang terpasang, seperti pemeriksaan kabel PSU ke soket motherboard dan pemeriksaan lainnya. Oke ya, jadi teknik pemeriksaan betul yang disampaikan oleh Fatih. Tepuk tangannya tuh Fatih. Ya. Betul ya, jawaban Fatih mengenai teknik forward ya. Jadi teknik forward itu adalah teknik di mana mendeteksi segala macam permasalahan pada komputer semenjak komputer itu dirakit ya. Jadi pas dirakit itu udah kita sudah memeriksa masalahnya apa sih si komputer ini ya. Contohnya kalian kan pernah tuh ya kemarin pada saat praktikum cara menghubungkan kabel ya PSU. Apa itu PSU? Power Supply Unit ke motherboard. Apakah sudah terpasang dengan betul? Tuh kita bisa mendeteksi ya. Karena kalau tidak terpasang mungkin ya komputernya ya nggak akan nyala gitu kan ya, si motherboardnya tidak akan berfungsi seperti itu. Jadi teknik mendeteksinya mulai dari saat kita merakit si komputer itu. Paham ya? Oke ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya teknik backward ya. Ada yang bisa menjelaskan teknik backward itu apa? Oke, Tri. Bagaimana Tri? Teknik backward adalah teknik untuk mendeteksi kesalahan pada komputer setelah komputer dinyalakan. Oke, nah gimana? Jawaban Tri, betul? Betul ya, oke. Tepuk tangan untuk Tri. Ya. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan memutarkan sebuah video motivasi supaya kalian tetap bersemangat dalam belajar. Siap menonton videonya? Siap. Oke. Ibu putarkan ya. Sepenggal cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Silakan diresapi ya. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Malas, mager katanya. Ah, nanti aja. Besok aja ding. Terus menunda belajar dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Stalking, chatting, maraton film sampai sinting. Hei, sadarlah. Mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Intinya apa dari video motivasi tersebut? Jangan malas. Ya. Oke, jadi saya ingat nasihatnya Imam Syafi'i ya. Jika kamu tidak sanggup menahan mungkin ada yang tahu perihnya belajar, maka kamu harus sanggup ya menahan perihnya kebodohan ya.
Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai instalasi jaringan komputer. Untuk mengunduh bahan ajarnya atau materi ajarnya, silakan kalian bisa scan QR code yang ada di layar. Yang lain yang tidak membawa HP, silakan bisa diakses komputernya ya, di data D itu sudah memasukkan bahan ajarnya. Ibu akan menjelaskan mengenai KI dan KD ya. Di sini kalian bisa baca mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. KI 3 itu biasanya pengetahuan, dan KI 1 itu KI 4 itu adalah keterampilan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya itu 3.1 itu menerapkan instalasi jaringan komputer. Kemudian ya 4.1 menginstalasi jaringan komputer. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis tipe jaringan komputer dengan rasa ingin tahu, kerjasama, dan bertanggung jawab. Kemudian tujuannya yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis alat kerja dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menginstalasi jaringan komputer. Kemudian yang ketiga, melalui presentasi diharapkan peserta didik dapat menyajikan cara instalasi jaringan komputer dengan bekerja sama dan bertanggung jawab. Oke. Sudah siap menerima materi dari saya? Definisi jaringan komputer ya. Nah, jaringan komputer sendiri adalah sebuah sistem, apa itu bisa dibantu dibaca? Yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk sehingga dapat melakukan sharing data ya. Nah, contohnya kita bisa sharing atau berbagi internet, kemudian sharing data sendiri, dan sharing printer ya. Jadi namanya sharing atau berbagi berarti satu printer itu bisa digunakan oleh beberapa klien atau orang ya. Kita akan bahas mengenai masing-masing tipe jaringan komputer. Dari tadi yang pertama itu apa ya? Personal area network. Istilahnya adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan perangkat-perangkat lain dengan jarak yang sangat dekat ya. Namanya juga personal, berarti ya orang ke orang gitu ya, atau peralatan ke peralatan, tapi jaraknya biasanya kita kalau personal itu, kalau membahas kata personal itu berarti dekat gitu ya. Nah, seperti sini ada contohnya apa? Handphone, speaker, komputer, dan perangkat lain ya. Tadi sudah saya jelaskan di muka, jangkauan jaringan komputer ini relatif sangat dekat sehingga tidak bisa menjangkau jarak yang jauh ya. Kemudian yang kedua ya, LAN atau Local Area Network ya. Apa sih LAN itu? LAN adalah jaringan yang terbatas pada daerah yang kecil. LAN biasanya terbatas pada wilayah tertentu atau geografis tertentu. Contohnya laboratorium atau lab, sekolah, kantor, dan gedung ya. Bisa dilihat gambarnya seperti ini ya, sebelah kanan. Oke, selanjutnya ada yang namanya MAN. MAN singkatan dari MAN itu adalah jaringan komputer yang lebih besar di
itu lebih besar dari jaringan LAN. Contohnya seperti dalam sebuah kota antar provinsi dan jaringan antar kantor cabang. Sudah menggunakan sarana satelit atau wireless. Wireless itu nama lainnya apa? Kabel atau tanpa kabel ya. Itu bisa menggunakan juga fiber optik. Karena jangkauannya besar ya, itu bisa mencakup negara atau dalam benua. Iya betul, antar negara atau antar benua, sehingga tidak memungkinkan untuk memakai kabel-kabel yang instalasinya kita membutuhkan ya biaya lebih mahal gitu kan ya. Bayangkan kalau misalnya dalam saat negara ke negara itu kan pasti geografisnya itu ada laut gitu ya, dipisahkan oleh laut tuh. Itu tidak memungkinkan. Jadi kita bisa menggunakan sarananya, media transmisinya wireless ya, ke satelit tadi. Oke ya, coba kita bahas satu persatu dari topologi bus dulu ya. Oke, topologi bus kita bisa lihat gambarnya di atas saya ya. Jadi seluruh komputernya itu saling terhubung ke sebuah bus ya, atau ke sebuah jalur, atau dinamakan juga sebuah bond ya, tulang, bukan tulang kita, tulang manusia ya, tulang penghubung gitu ya, saluran. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil ya. Karakteristik topologi bus itu yaitu tadi apa? Dia menggunakan kabel tunggal yang terbentang sepanjang jaringan ya, sebagai kabel utama atau dinamakan dengan backbone. Nah, di sini IP sendiri adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan menggunakan protokol TCP/IP ya. IP address terdiri dari 32 bit angka biner yang ditulis sebagai 4 kelompok angka desimal dan dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya adalah 192.168.2.3 ya, itu IP versi 4 ya. Jadi cirinya IP versi 4 itu dia terdiri dari 32 bit. Karena satu oktet ini ya yang dipisahkan tanda titik ini oktet pertama, 2, 3, 4. Ini satu oktetnya terdiri dari 8 bit, oktet kedua 8 bit, ketiga 8 bit, dan keempat 8 bit. 8 kali 4 berapa? 32. Jadi 192 ini kalau dikonversi ke biner itu 8 ya. 8 kali ada 4 blok, berarti 32 bit. Kemudian yang versi 6. Nah, ini IP versi 6 ini belum secara luas digunakan, tetapi diciptakan karena kapasitas IP versi 4 ini yang setiap makin di sini makin menipis gitu ya. Kemudian IP versi 6 ini memiliki panjang sebanyak ya 128 bit, terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf ya. Kemudian dipisahkan oleh titik 2. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari 16 angka biner. 340.282.366 920 sekian dan terakhirnya 456. Ini dibacanya apa? Miliar, enggak kan? Kalau miliar angkanya belakangnya berapa? 9. Kalau di atasnya triliun, berapa titiknya? Angkanya di belakangnya. Ya, berarti ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kali 3 9. 49. Ya, 49 angka.
Adakah jumlah kita bisa menyebutnya? Kalau miliar ya 9 gitu ya kan di belakangnya. Kalau ini apa? Nggak tahu lah ya. Yang jelas IP versi 6 ini bisa menampung host sebesar sini. Banyak tidak? Banyak ya. Tapi kalau kita di sini belum menggunakan IP versi 6. Ya. Dengan ini pastinya dunia tidak akan kekurangan IP address dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Itu kelebihan IP versi 6 ya. Ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Ya. Silakan Ferdi. Itu tadi masalah topologi ya. Sedikit yang topologi yang digunakan di lab ini sih proses topologi apa? Oke. Itu pertanyaannya. Yang lain ada pertanyaan? Atau ada yang bisa menjawab? Kan tadi sudah mengenal topologi, kira-kira di lab ini itu pakai topologi apa sih? Oh, Rizky. Pak memakai topologi mesh. Kenapa? Mesh itu yang tadi ya, yang punya lebih dari 2 saluran. Yakin? Oke, itu pendapat Rizky ya. Yang lainnya? Coba diamati. Nih ada 2 switch. Masing-masing terhubung ya. Terus gimana Bu menghubungkan switchnya? Ya pakai kabel lagi. Kemudian connect kan ke atas. Berarti pakai topologi apa? Star. Ya betul sekali, star. Saya akan membagi kelompok ya. Jadi nanti kalian akan saya bagi kelompok ya. Kemudian silakan mengerjakan LKPD kelompoknya ya. Kemudian nanti akan teman kalian mewakili kelompoknya akan presentasi ya ke depan seperti biasa. Oke. Baik, saya akan bagi kelompoknya terlebih dahulu. Oke, kelompok 1 ya. Kita akan mulai spin. Ya, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Gilman ya. Dari ini aja kita pilih ketuanya ya, Gilman. Oke, Gilman. Kamu nanti catat ya anggota kelompok kamu di buku. Oke, Ibu akan membagikan LKPD diskusi kelompoknya ya. Silakan dibaca petunjuknya ya. Kemudian diisi sesuai yang dibaca dulu soalnya, kemudian diisi. Diisinya langsung di kertasnya ya. Oke. Kayak karena ini penilaian kelompok, saya rasa tadi apa aja yang dinilai ya? Sikap tanggung jawab, terus apa bekerja sama. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 20 menit. Oke, di sini Ibu tampilkan ya LKPD-nya. Jadi nomor 1 itu kalian disuruh berdiskusi bersama kelompok. Kemudian perintahnya adalah berdasarkan data yang kamu miliki ya, di bawah datanya. Analisislah mengenai perbedaan antar jenis jaringan komputer. Kemudian buatlah laporan secara tertulis hasil pengamatannya mengenai instalasi jaringan komputer ya. Oke, gimana? Sudah selesai tugas diskusinya? Sudah ya? Kalau sudah, yang sudah selesai siapa? Oke, kelompoknya Ferdi bisa maju.
Silakan perkenalkan dulu ya dari kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansah. Saya mewakili kelompok 3. Ya. Ya. Kami dari hasil diskusi ini mendapatkan hasil bahwa untuk tugas yang pertama mengenai jaringan komputer itu dari segi instalasinya, LAN membutuhkan kabel UTP, hub, switch, serta router. Sedangkan untuk MAN dalam instalasinya itu membutuhkan sama seperti LAN, tetapi cakupannya itu yang berbeda. MAN cukup lebih luas dibandingkan dengan LAN. Oleh karena itu, MAN membutuhkan 2 kabel dan tidak memiliki elemen switching untuk mengatur paket dalam beberapa outputnya. Sedangkan untuk WAN sendiri, yaitu membutuhkan kabel fiber optik untuk menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan lainnya. Sedangkan untuk tugas kedua, yaitu mengenai analisis peralatan atau perlengkapan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan jaringan LAN. Kami menganalisis bahwa peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk membuat jaringan LAN sendiri yaitu 1. Kabel UTP, 2. Komputernya jelas, 3. Hub, 4. Switch dan tadi router. Sedangkan untuk nomor 2, tata cara perakitan kabel UTP sampai dengan dipasang kepada switch atau hub. Nah, 1. Siapkan kabel UTP, jelas. 2. Sesuaikan warna kabel UTP dengan prosedur yang ada, yaitu kabel strike karena ini berbeda jenis, yaitu dengan urutan putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Lalu dikerimping dengan konektor RJ45. Setelah itu hubungkan kabel tersebut ke slot RJ45 yang ada di hub. Kayak gitu, Bu. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan mewakili dari kelompok 3 mengenai tugas ini. Berikan tepuk tangan untuk Ferdi dari kelompok berapa? 3 ya? 3. Oke. Ya. Oke, silakan Ferdi kembali ke tempatnya. Terima kasih ya. Oke, Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada yang sudah? Oke, silakan. Kelompok 2 ya? Yang mau maju? Perwakilannya? Yang lain menyimak ya, barangkali nanti ada pernyataan yang salah atau tidak sesuai dengan tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Akbar, perwakilan dari kelompok 2. Sini kami telah menganalisis dari soal yang ditugaskan oleh guru. LAN ini merupakan lokal area network yang artinya jangkauannya itu hanya bersifat lokal atau hanya sempit gitu ya. Jadi lokal saja gitu. Seperti contohnya pada area perkantoran ataupun area sekolah. Nah, itu bisa dihubungkan melalui LAN. Jadi dari satu komputer ke komputer yang lain itu bisa melalui LAN. Terus LAN ini harganya relatif murah dan perawatan juga perancangannya juga lebih relatif murah. Jadi karena bentuknya yang kecil atau jangkauannya yang kecil, harga dan perancangannya juga murah. Kemudian kecepatan awal itu LAN ketika pertama kali diciptakan itu berada pada 4 sampai 16 Mbps. Nah, sekarang dengan seiring berkembangnya
teknologi, maka kecepatan maksimal yang pernah tercatat oleh LAN sampai 1000 Mbps. Terus toleransi kesalahan yang dilakukan oleh LAN itu lebih besar daripada MAN dan WAN. Jadi toleransi terhadap kesalahan mungkin ketika pengiriman itu lebih besar dibanding MAN dan WAN. Adapun alat yang dibutuhkan untuk menghubungkan LAN yaitu sedikit, tergolongnya masih mudah dan masih murah. Kemudian yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Dari katanya saya metropolitan berarti kota. Nah, berarti koneksinya mencakup kota ya, baik dari kota satu ke kota yang lainnya. Jadi jangkauannya itu adalah perkotaan dan dapat digunakan sebagai ISP. Adapun perancangan ini MAN itu digunakan untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas tinggi. Jadi misal ada suatu pabrik sehingga pabrik itu membuat cabang yang banyak di luar kota. Nah, maka supaya dapat menghubungkan satu pabrik melalui pabrik lainnya itu dibutuhkan MAN, karena LAN sendiri tidak kuat atau tidak dapat mencakup area seluas itu, maka dibutuhkan MAN itu. Intinya adalah atau jaringan yang menghubungkan satu perusahaan atau satu kota dengan kota yang lainnya yang mencakup masih satu daerah administratif. Kira-kira sudah paham apa yang saya jelaskan? Ada pertanyaan, paham ya? Ya, barangkali ada yang ingin menanggapi atau ingin membuat pertanyaan. Tidak ada, terima kasih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, terima kasih. Terima kasih atas presentasi. Kemudian dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Oke, baik, ini silakan. Ya. Kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulannya, saya dapat mengetahui tipe jaringan berdasarkan geografis, berdasarkan topologi, yang mana di dalam jaringan terdapat 5 topologi. Yang pertama topologi bus, topologi start, topologi tree, topologi ring, dan topologi mesh. Selanjutnya, saya dapat mengetahui IP address sebagai alamat. Cukup. Oke. Ya. Ada lagi yang menambahkan kesimpulan? Oke, silakan Rizky. Maju Rizky sini. Jadi kesimpulan yang saya ketahui dari pembelajaran ini, saya dapat mengetahui IP versi 4 dan IP versi 6. Begitu. Oke, terima kasih Rizky ya. Ya, tepuk tangannya silakan boleh. Ya. Kemudian ya, refleksi yang didapat dari pembelajaran hari ini ya. Jadi adakah pengetahuan yang bertambah? Apa aja? Ada ya. Apa aja yang sudah dikuasai dan apa yang ingin diketahui lebih lanjut mungkin di pembelajaran selanjutnya ya. Ada yang bisa menambahkan refleksi? Ferdi, silakan. Mungkin refleksi dari saya dari pembelajaran ini yaitu kami setelah belajar teori mengenai jaringan ini, yang kami harapkan selanjutnya yaitu ingin belajar praktek langsung. Jadi ketika teori dan praktek itu berbeda. Ketika kita praktek, kita menemukan di mana kesulitannya, terus kekurangannya itu apa, bisa diketahui secara real gitu. Tidak berarti itu cuma apa yang mata-mata teori. Oke, terima kasih Ferdi. Berarti itu apa yang akan yang ingin dipelajari lebih lanjut. Kemudian adakah pengetahuan yang bertambah? Ada ya. Tadi dari bentuk pemahaman tipe-tipe jaringan secara geografis, ya. Ada LAN, ada personal, ada MAN, ada WAN, terus dari sisi topologinya. Ya, tepuk tangan untuk Ferdi. Oke, terima kasih atas refleksinya ya. Alhamdulillah
pembelajaran kita sudah selesai ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, nanti kita akan berdoa bersama. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah dipelajari. Tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Untuk penilaiannya itu ada 3 ya. Ada pengayaan, remedial, dan standar ya. Nah, untuk yang standar sendiri itu adalah penilaian untuk yang batas tuntas nilainya. Batas tuntas kita berapa ya? Nilainya 75 ya. Kalau sudah nilai 75, dilakukan pengayaan supaya lebih paham lagi, lebih kuat lagi ya pemahamannya. Kemudian yang di bawah 75 gimana Bu? Akan diadakan remedial ya. Nanti teman-teman yang sekiranya belum paham mengenai materi ini ya, kalian bisa bertanya kepada yang sudah KKM atau sudah paham ya. Jadi saling sharing ilmu lah ya. Karena berbagi ilmu itu tentunya, sharing ilmu itu tentunya apa coba? Membuat ilmu kita itu bertambah. Ya, jadi tidak akan lupa. Seperti itu ya. Oke, untuk tugasnya silakan dikerjakan di rumah nanti ya. Halaman 244 ya. Dikerjakan yang pilihan gandanya. Ya. Semuanya Bu. Ya, semuanya. Oke. Selanjutnya silakan siap-siap terlebih dahulu. Semuanya sudah siap? Kalau sudah, silakan dipimpin berdoa oleh ketua kelasnya. Siap, gerak, doa, mulai. Oke, ya, silakan kalau sudah bisa berpamitan satu persatu ya. Mulai dari Rizky dulu. Oke, hati-hati di jalan ya.